Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ririn Puspita dari kelas 3D Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal nasional yang telah saya lakukan. Berikut contoh jurnalnya. Di sini ada deskripsi telaah jurnal. Judul jurnal yaitu Pola Asuh Orang Tua Berhubungan dengan Perilaku Seksual Beresiko pada Remaja Binaan Rumah Singgah. Penulisnya Titin Ungsianik dan Tri Yuliati. Publikasinya di sini ada link jurnal. Bulannya November tahun 2017, volumenya 20, nomor dan halaman 3 dan 185 sampai 194. Deskripsi jurnal. Tujuan utama penelitian untuk menguji hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku seksual beresiko pada remaja yang menjadi binaan sebuah rumah singgah. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku seksual beresiko remaja P kurang dari 0,05. Kesimpulan penelitian, yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain mayoritas remaja mempunyai perilaku seksual tidak beresiko. Mayoritas remaja memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang baik. Berdasarkan karakteristik remaja, perilaku seksual beresiko cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Dilihat dari pola asuh orang tua bahwa yang paling banyak diterapkan orang tua remaja sekolah master adalah authoritarian. Fokus utama penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah menguji hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku seksual beresiko pada remaja yang menjadi binaan sebuah rumah singgah. Elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian. Gaya penulisan. Sistematika penulisan sudah jelas, nama jurnal, judul penelitian autor, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, atau pembahasan, kesimpulan atau penutup, dan referensi. Tata bahasa yang digunakan penulis cukup baik. Pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Kualifikasi penulis. Kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Judulnya, kelebihannya itu menggambarkan isi penelitian secara umum. Kekurangan, judul sudah tepat dan tidak ada kekurangan. Abstraknya, kelebihannya, poin ini penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan lengkap pada abstrak. Kekurangannya, tidak terdapat kekurangan dalam abstrak ini. Elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Tujuan dan masalah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku seksual beresiko pada remaja yang menjadi binaan sebuah rumah singgah. Masalah dalam penelitian ini adalah untuk menangani seksual remaja dan perlu juga diadakan program kesehatan reproduksi yang tidak hanya ditunjukkan kepada remaja namun orang tua dan masyarakat. Sistematika penulisan dan konsistensi logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten. Sistematika penulisan jelas dan padu. Pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan penelitian tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Hipotesis penelitian ini tersirat, yaitu
adakah hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku seksual beresiko pada remaja binaan rumah singgah. Sasarannya yaitu, sasaran dari penelitian ini adalah bertujuan untuk remaja dan orang tua. Pertimbangan etikal. Izin etik untuk penelitian didapat dari Komite Etik Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Depok. Definisi operasional dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Di sini ada metode. Yang pertama tuh ada desain penelitian. Peneliti menggunakan desain peneliti cross-seksional. Di dalam penelitian ini dengan kriteria inklusi remaja yang berusia 13 sampai 18 tahun. Berada di bawah binaan Rumah Singgah Depok yang dinamakan Sekolah Master, masih tinggal bersama orang tua dan belum menikah. Yang kedua itu ada populasi dan sampel. Sudah jelas inklusi sampelnya, tetapi untuk populasi, jumlah populasinya tidak dicantumkan, hanya saja jumlah sampel saja. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sistem non-probability sampling, yaitu kuota sampling. Cara pemilihan, teknik pengambilan dan penentuan besar sampel. Penelitian dengan membagikan kuesioner untuk mengetahui adakah hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku seksual berisiko pada remaja binaan rumah singgah. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sistem non-probability sampling. Cara mencari besaran sampel tidak dituliskan. Di sini ada data analisis. Jenis statistik, analisis statistik, jenis analisis statistik yang digunakan tidak dituliskan oleh penulis. Di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian ada 6 tabel. Yang tabel pertama itu memaparkan mayoritas remaja pada penelitian ini berada dalam kategori remaja awal dan remaja tengah, perempuan suku Betawi, tinggal bersama keluarga inti, pendidikan SMP, jumlah saudara kandung 1-3 dan tidak bekerja. Pada tabel kedua, yaitu menyajikan bahwa jenis pola asuh mayoritas yang diterapkan oleh orang tua remaja adalah authoritarian. Pada tabel ketiga itu domain perilaku seksual beresiko didapatkan data bahwa sebagian besar remaja memiliki perilaku seksual tidak beresiko. Tabel keempat dapat dilihat bahwa mayoritas remaja memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang tinggi, sikap seksual positif, serta aktivitas seksual yang positif. Tabel kelima dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku seksual beresiko P kurang dari 0,05. Pada tabel ke-6, mendeskripsikan hubungan antara karakteristik responden dan perilaku seksual beresiko pada remaja. Selanjutnya, pembahasan temuan hasil penelitian. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu peneliti telah jelas membahas masing-masing variabel terikat yang diteliti. Kekurangannya yaitu pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Kesimpulan dan saran kelebihannya yaitu penelitian ini sudah menjelaskan hasil dari penelitian dan sudah merangkap antara variabel bebas dan terikatnya. Kekurangannya pada kesimpulan penelitian ini tidak ada kekurangan. Sekian telah jurnal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.